Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Lufiana dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian landasan falsafah teknologi pendidikan. Falsafah adalah pengetahuan dan pemikiran tentang kebenaran dan tentang arti keberadaan sesuatu. Dengan kata lain, falsafah adalah kegiatan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, serta wujud hasil pemikiran tersebut mengenai kesemestaan sesuatu, atau rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi dan sikap seseorang yang menunjukkan arah dan tujuan yang diambilnya. Jadi, landasan falsafah pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan atau makna pendidikan, karena falsafah sendiri merumuskan citra tentang masyarakat dan manusia itu sendiri, berusaha mewujudkan bagaimana citra filsafat menjawab secara kritis dan mendasar untuk berbagai pertanyaan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ada beberapa aliran filsafat yang begitu mempengaruhi filsafat pendidikan sampai saat ini, yaitu 1. Filsafat analitik, menganalisis serta menguraikan istilah-istilah dan konsep-konsep pendidikan seperti pembelajaran, learning, kemampuan, ability, pendidikan, education, dan sebagainya. Yang kedua, progresivisme, berpendapat bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak didik, melainkan melatih kemampuan dan keterampilan berpikir dengan memberikan rangsangan yang tepat. Yang ketiga, eksistensialisme, menyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama pendidikan bukan agar anak didik dibantu mempelajari bagaimana menanggulangi masalah-masalah eksistensial mereka, melainkan agar dapat mengalami secara penuh eksistensi mereka. Yang keempat yaitu rekonstruksionisme, terutama merupakan reformasi sosial yang menghendaki renaissance sivilasi modern. Para pendidik rekonstruksionisme melihat bahwa pendidikan dan reformasi sosial sesungguhnya sama. Macam-macam landasan falsafah teknologi pendidikan. Ada 3. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, being atau ada, dan logos, artinya ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang ada. Dalam tulisan Prof. Yusuf Hadi Miarso bahwa ontologi teknologi pendidikan adalah A. Adanya sejumlah besar orang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. B. Adanya berbagai sumber baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa tapi belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Pandangan epistemologi tentang pendidikan akan membahas banyak persoalan pendidikan seperti kurikulum, teori belajar, strategi pembelajaran, bahan atau sarana prasarana yang mengantarkan terjadinya proses pendidikan, dan cara menentukan hasil pendidikan. Kemudian 3. Macam-macam landasan filsafah. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani axios, layak atau pantas, dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Aksiologi berkaitan dengan kegunaan dari suatu ilmu
hakikat ilmu sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapat dan berguna untuk kita dalam menjelaskan, meramal, dan menganalisa gejala-gejala alam. Dalam kajian aksiologi, yaitu apa nilai atau manfaat pengkajian teknologi pendidikan bisa diaplikasikan dalam beberapa hal diantaranya, yaitu A. Peningkatan mutu pendidikan, B. Penyempurnaan sistem pendidikan, C. Meluas dan meratanya kesempurnaan serta akses pendidikan, D. Penyesuaian dengan pertumbuhan lingkungan, E. Peningkatan partisipasi masyarakat. Saya Helmi Nurdin akan melanjut materi yaitu pada hakikat falsafah teknologi pendidikan. Hakikat yaitu intisari atau dasar atau tujuan adanya falsafah teknologi pendidikan ini. Pada poin yang teman-teman lihat, yaitu pertama, apa yang menjadi objek telaah, kedua, ruang lingkup objek telaah, dan yang ketiga, hasil penggarapan objek telaah. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu wujud objek telaah. Baik. Menurut teknologi pendidikan AECT pada tahun 2004, yang menjadi pokok dalam pembahasan teknologi pendidikan ini adalah sumber belajar. Sumber belajar, penindaklanjutannya yaitu adanya berbagai macam sumber belajar. Nah, sumber belajar itu meliputi apa saja? Termasuk orang, pesan, media, alat, metode, dan lingkungan. Nah, ini harus dikembangkan baik secara konseptual maupun secara faktual, dan perlu dikelola juga agar kegiatan pengembangannya maupun sumber-sumber belajar untuk belajar. Nah, ini perlu dikelola. Poin yang kedua yaitu penggarapan objek telaah, ruang lingkupnya. Di sini menganalisis masalah tentang bagaimana agar pembelajaran dapat terfasilitasi, efektivitasnya, serta efisienitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jadi di sini menganalisis supaya pembelajaran ini menjadi semakin mudah. Lalu kita ke poin ketiga, yaitu hasil penggarapan objek telaah. Nah, di sini yaitu hasilnya dari dua landasan yang telah terpenuhi sebelumnya, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan mutu pendidikan, penyempurnaan sistem pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyempurnaan pelaksanaan interaksi antara pendidikan dan pembangunan. Hal ini yang merupakan hasil dari penggarapan objek telaah dari teknologi pendidikan.